Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa kembali ya Asmi, Lina, Novi. Gimana kabar teman-teman? Pagi, Pak Juni. Pagi, Pagi, Pak Pak. Joni, Pagi teman-teman semua. semua. Alhamdulillah Ya, kabarnya baik. luar Ya, terima biasa. kasih. Luar biasa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat super ya, super menarik, yaitu PRUTOP. Proteksi kondisi kritis, walaupun kondisi kritis tersebut yang baru sifatnya dan belum ditemukan. Nah, karena kita tidak mau lama-lama, saya akan langsung tanyakan ke tiga tenaga pemasar Prudential yang sudah pengalaman ya, yang lebih dari 7 tahun. Pertama-tama saya akan tanya ke Pak Asmi dulu. Pak Asmi, apa itu PRUTOP? Oke, semangat pagi ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Oke, materi hari ini kita lebih ke PRUTOP ya. PRUTOP itu adalah riders kondisi kritis terbaru di produk Prudential, khususnya unit link. Jadi manfaat ini tidak ada di tradisional. Dari singkatannya aja PRUTOP. PRUTOP adalah Pru Total Critical Protection. Dari namanya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bisa mengcover secara keseluruhan manfaat kondisi kritis. Oke. Dan hebatnya lagi, walaupun penyakit yang sekalipun belum ditemukan alias penyakit baru, tentunya kita tetap perlu mengikuti syarat dan ketentuan kalau pada saat mau mengajukan klaim. Jadi kalau sederhananya penyakit baru nih belum ditemukan, ini hebatnya PRUTOP. Jadi udah bisa di cover secara otomatis. Dan saya tekankan lagi teman-teman di sini, PRUTOP tidak bisa berdiri sendiri. PRUTOP bergandengan dengan rider seperti SCC Plus atau CCB 61. Apa itu SCC Plus? SCC Plus adalah manfaat tambahan dengan perlindungan kondisi kritis tahap awal, menengah, dan tahap akhir. Sedangkan CCB 61 adalah manfaat asuransi tambahan dengan perlindungan kondisi kritis atau meninggal dunia. Mana yang lebih dulu? Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Asmi. Berikut saya tanya ke Lina. Katanya PRUTOP tidak bisa berdiri sendiri dan perlu bergandengan sama riders lain seperti ESCC atau CCB 61. Boleh dibantu dijelasin nggak Lina? Terima kasih. Ya, baik Pak. Saya akan coba menyampaikan kepada teman-teman ya. Nah, namanya PRUTOP itu dia harus bergandengan dengan salah satu manfaat kondisi kritis atau yang kita sebut dengan riders. Contohnya yaitu PRUTOP ditambah dengan riders CCB 61 ya. Itu untuk kondisi major, dan satunya lagi adalah PRUTOP ditambah dengan ESCC plus atau ESCC itu untuk kondisi minor. Nah, saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman itu bagaimana sih cara bisa cair atau klaimnya. Tentu syarat dan ketentuan yang lebih lengkap adalah sesuai dengan ketentuan polis ya teman-teman. Jadi ini yang saya sampaikan, tetap nanti teman-teman harus berbasis pada atau berpatokan pada isi dalam polis sesuai dengan manfaat yang teman-teman ambil. Oke, nah PRUTOP bisa cair jikalau terjadi salah satu dari 3 kondisi. Nah, yang pertama ya teman-teman, untuk perawatan ICU, kondisi minimumnya untuk major adalah 9 hari berturut-turut di ICU. Nah, kalau untuk kondisi minor adalah perawatan di ICU selama 6 hari berturut-turut. Nah, untuk contohnya adalah infeksi serius, walaupun kondisi kritis itu baru ditemukan, ya penyakit yang baru. Nah, untuk yang kedua, yaitu tindakan adalah jika terjadi dahan invasif minimum di organ-organ penting seperti pada otak, paru-paru, jantung, termasuk katup jantung dan perikardium. Nah, hati, ginjal, aorta, arteri karotid, dan arteri koroner utama. Nah, itu adalah untuk kondisi yang minor, tindakan pada kondisi minor. Nah, sedangkan untuk kondisi major, yaitu jika terjadi pembedahan terbuka di organ utama. Ya, yang tadi adalah organ penting, yang ini adalah organ utama, seperti tetap pada beberapa organ ya, seperti otak, paru-paru, jantung, hati, atau ginjal. Nah, walaupun sekali lagi kondisi ini adalah kondisi baru yang belum pernah ditemukan. Nah,
untuk yang ketiga, ketidakmampuan ya. Tadi sudah jelaskan dua, sekarang adalah yang ketiga, ketidakmampuan. Nah, apa sih ketidakmampuan itu? Nah, contoh ketidakmampuan yaitu mandi, berpakaian, toileting, berpindah tempat, beralih tempat, dan menyuap. Nah, untuk kondisi minornya gimana untuk bisa klaim ketidakmampuan ini? Yaitu tidak bisa melakukan dua ya, yang tadi Lina sebutin, 2 di antara 6 tadi, maka itu sudah termasuk kondisi minor. Dan bisa klaim untuk pertanggungan 50% ya dari uang pertanggungan kita. Nah, sedangkan untuk kondisi major itu adalah tidak bisa melakukan 3 dari 6 aktivitas tadi yang sehari-hari kita bisa lakukan, maka yang bisa klaim itu adalah 100% uang pertanggungan dari Prutok plus CCP 61 ataupun dari Prutok plus ESCC plus atau ESCC. Begitu kira-kira ya teman-teman. Untuk kondisi yang lebih jelasnya, detailnya gimana sih yang bisa diklaim? Tentu patokan kembali lagi pada isi polis ya teman-teman. Kira-kira begitu ya penjelasan dari saya, Pak. Oke. Baik, tanpa panjang lebar, saya masuk ke Novi ya. Berarti kita sudah cukup jelas mendengar penjelasan Asmi dan Lina. Lalu saya mau tanya Novi, untuk klaim kondisi minor, berapa yang bisa dicairkan dan major berapa yang bisa dicairkan? Jika memenuhi seluruh kriteria polis, maka untuk kondisi minor bisa dicairkan sekitar 50% dari uang pertanggungan alias UP dari Prutok. Dan untuk kondisi major dapat dicairkan sebesar 100% dari uang pertanggungan dasar Prutok. Dan jika Prutok tersebut sudah cair semua, maka riders seperti SCC dan riders CCP 61 akan berakhir. Luar biasa ya. Baik, sesi tanya jawab pagi ini kita berakhir ya. Jadi saya ingin teman-teman berikan closing statement buat teman-teman kita ya yang nonton di video ini. Mulai dari Pak Asmi dulu. Oke, baik ya teman-teman ya. Kita sih nggak pernah tahu yang namanya penyakit, kondisi kritis itu bahasa ininya kapan datangnya. Tapi yang paling penting ya kalau menurut kita, perlindungan kondisi kritis itu sangat penting sekali. Apalagi Prutok. Mengingat COVID-19 ini adalah penyakit kriteria baru. Ini yang salah satu keunggulan Prutok, penyakit yang belum ditemukan, udah siap di cover untuk fasilitas Prutok ini. Yang tadi saya lanjutkan, COVID-19 ini adalah penyakit kritis baru yang belum pernah ditemukan jenisnya. Sehingga sampai detik ini masih belum ada obat atau belum ada vaksin yang bisa untuk dilakukan penyembuhan. Saya sangat berharap Bapak, Ibu bisa mempersiapkan perlindungan kondisi kritis sejak dini. Karena sederhananya kita nggak tahu ke depannya bisa kondisi kritis apa lagi yang bakal muncul. Tahun ini contoh tambahan kondisi COVID-19. Tahun depan kita nggak tahu lagi, mudah-mudahan nggak ada. Tapi yang antisipasi, kalau amit-amit memang ada kondisi baru, setidaknya kita udah punya perlindungan yang bisa mengcover penyakit yang belum ditemukan tadi. Terima kasih. Luar biasa. Thank you. Untuk berikut ke Lina, closing statementnya bisa dikasih. Ya, baik Pak dan teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa lihat sampai dengan detik ini juga belum loh ada perusahaan asuransi yang berani memberikan perlindungan untuk semua penyakit kritis, termasuk penyakit kritis yang belum ditemui ya teman-teman. Nah, sombong amat. Dan Prudential adalah perusahaan pertama yang sudah mengeluarkan manfaat Prutok ini untuk mengcover seluruh penyakit kritis. Nah, jadi penyakit kritis yang belum ditemukan aja Prudential berani loh teman-teman untuk cover ke kita, untuk membantu kita dalam biaya kondisi kritisnya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Kalau Prudential sudah berani keluarkan manfaat ini untuk kita semua, nah kitanya itu ya harus berani juga untuk mengambil Prutok. Maka saran saya, ayo teman-teman, segeralah ambil manfaat Prutok ini di dalam polis Anda supaya perlindungan Anda lengkap. Tidak perlu khawatir lagi, penyakit kritis yang saya cover dalam polis hanya yang di cover untuk saya dalam polis hanya berapa? Misalnya 79, 100 lebih, 200 lebih. Tapi ini tanpa batas loh teman-teman. Maka dari itu ayo segera upgrade polis Anda dengan manfaat Prutok. Itu saran dari saya untuk teman-teman. Terima kasih. Mantap. Oke, thank you Lina. Berikut kita masuk ke Novi ya.
WHO ya, data WHO, 90% manusia sebelum meninggal akan sakit kritis terlebih dahulu. Sehingga jika kita estimasikan di antara 10 orang, ada 9 orang sakit kritis terlebih dahulu sebelum meninggal. Dari angka tersebut kita bisa lihat ada potensi resiko yang terjadi, sehingga perlindungan kondisi kritis sangat dibutuhkan untuk masa depan. Benar sekali. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan tutup ya sesi kali ini. Terima kasih Pak Asmi, Lina, sama Noviati ya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you teman-teman. Ya, sama-sama Pak. Yo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.